Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Hari ini kita ketemu di Go Sharing Live. Saya percaya dan saya yakin kabar saudara baik, sehat, dan sukacita, penuh dengan semangat di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, apa yang kami alami, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan dalam keluarga kami. Saya akan menyampaikan ada 4 hal yang menjadi pegangan kami, yang kami lakukan dalam hidup dan keluarga kami. Yang pertama, kita akan belajar dari firman Tuhan, Ibrani 11 ayat pertama. Dan kita baca firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah sering mendengarkan kata iman. Jadi semua orang berkata punya iman. Semua orang berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak orang yang khawatir, ketakutan. Jadi iman itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah percaya dan yakin. Tetapi iman itu harus dilakukan. Jadi bukan cuma mengatakan percaya, bukan cuma mengatakan yakin, tapi iman itu harus dilakukan. Kenapa firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus dilakukan. Jadi dalam keadaan situasi yang sulit seperti ini, karena pandemi, karena corona, keadaan tidak normal, baik keadaan ekonomi, keuangan, dan lain-lain, maka pertama sekali kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat. Mukjizat itu terjadi kalau keadaan tidak normal. Tuhan akan melakukan mukjizat buat orang percaya, buat orang yang yakin sama Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama iman, yang kedua, kerjakanlah apa yang bisa kamu lakukan dan lakukanlah apa yang bisa kamu kerjakan. Jadi 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita buka firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang Kristen itu harus bekerja. Orang Kristen itu harus lebih bekerja keras daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi dalam situasi keadaan tidak normal seperti sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan, kerjakanlah itu. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukanlah itu. Pasti Tuhan memberkati. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini bersukacitalah. Memang dalam keadaan situasi seperti ini tidak gampang bersukacita, tetapi kita diharapkan tetap bersukacita. Jadi jangan sampai keadaan membuat patah semangat, membuat kita lemah, membuat kita kalah. Tapi kita tetap bersukacita, seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Kita tetap bersukacita dan tetap berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada orang memberikan kita bantuan atau pertolongan, kita selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih dengan muka senyum, dengan muka semangat, dengan muka sukacita. Jadi kita menunjukkan muka kita itu senyum, semangat, sukacita.
Jadi Tuhan juga berharap kepada kita mengucapkan syukur itu kepada Tuhan dengan semangat sukacita. Tadi bahasa ayat 16-nya itu bersukacitalah senantiasa. Jadi Tuhan menginginkan kita mengucapkan syukur itu kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi bukan sekedar karena tertulis di Alkitab harus mengucapkan syukur, jadi kita katakan aja lah mengucap syukur tanpa keadaan hati kita tidak sukacita, tanpa keadaan muka kita tidak sukacita, tapi kita harus menjaga suasana hati kita, menjaga kita tetap sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita khawatir, takut, itu tidak membuat masalah selesai, itu tidak menambahkan apa-apa pun, tidak membuat solusi. Tapi kalau kita bersukacita, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa mengalahkan keadaan yang kita hadapi. Jadi kita harus selalu berusaha mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Memang tidak gampang dalam situasi seperti ini, tapi Tuhan menghendaki kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kita kesehatan sampai hari ini. Tuhan memberikan, kalau masih diberikan pekerjaan, usaha masih berjalan, kita mengucap syukur walaupun mungkin keadaan usaha tidak normal seperti biasa atau keadaan pekerjaan tidak seperti biasanya, tetapi kita tetap belajar mengucap syukur. Yang keempat yang kami lakukan, keempat ini adalah kita harus setia memberikan persepuluhan. Jadi keadaan keuangan apapun yang terjadi, kita berupaya supaya kita tetap setia memberikan persepuluhan. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kadang-kadang persepuluhan ini dalam situasi begini, karena keadaan keuangan mungkin kesulitan, kadang-kadang dipakai dulu, nanti bayar persepuluhannya, pakai dulu ke sini. Tapi kami selalu belajar, ini bayar dulu persepuluhan, urusan kebutuhan yang lain nanti aja. Jadi kita biasa belajar mengutamakan persepuluhan daripada kebutuhan yang lain. Saya yakin pasti Tuhan memberkati. Saya yakin Tuhan mencukupkan kebutuhan lain dengan jalan yang Tuhan akan tunjukkan, dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu caranya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 4 hal yang kami lakukan dalam hidup kami dan keluarga kami. Jadi saya mau menyampaikan kesaksian. Kami tinggal di lingkungan pemukiman yang relatif baru. Jadi semua di sini rata-rata masih bayar kredit rumah, bahkan sekitar 3-4 tahun masih pemukiman ini. Jadi banyak orang di sini, banyak tetangga, banyak teman-teman yang kesulitan. Ada pekerjaan yang gajinya dibayar setengah, atau tidak gajian lagi, harus cari kerjaan yang baru lagi, sehingga banyak rumah dioper atau tidak dibayar lagi cicilannya, kesulitan membayar cicilannya. Kenapa? Karena keadaan keuangan goncang, keadaan keuangan mengalami kesulitan, keadaan pekerjaan mengalami goncangan. Jadi puji Tuhan, banyak di teman-teman di sekitar kami mengajukan off kredit. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan bisa off, diajukan ke bank. Tapi puji Tuhan kami tidak mengajukan, karena
keadaan keuangan kami masih normal. Istri saya sebagai kerja di kantornya masih normal, bahkan usaha kami masih berjalan normal. Jadi kami masih bisa membayar cicilan rumah dan membayar yang lain-lain. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita walaupun keadaan tidak normal, walaupun keadaan sulit. Bahkan ada tetangga saya di sini punya usaha sama seperti saya, bahkan duluan dari saya, bahkan lebih besar dari saya, tapi sekarang udah mau gulung tikar, udah mau bangkrut. Tetapi anehnya setelah pandemi, setelah corona ini, usaha saya itu mengalami kenaikan, walaupun sedikit, tapi mengalami kenaikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami walaupun keadaan sulit sukar, tapi Tuhan memberkati usaha kami bisa pelan-pelan naik. Istri saya kerjanya, gajinya masih normal, keuangan masih normal. Bahkan yang paling kami bersyukur kepada Tuhan, kami mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Kami selalu bersukacita karena Tuhan adalah anak kami lahir di situasi pandemi ini. Tetapi puji Tuhan, anak kami sehat, bertumbuh secara normal, dan diberkati Tuhan kesehatan pertumbuhan, dan Tuhan cukupkan semuanya. Jadi saya percaya kalau kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, Tuhan akan memelihara kita walaupun keadaan tidak memungkinkan. Jangan keadaan itu membuat kita takut, tetapi ketakutan kita itu adalah ketakutan kepada Tuhan, ketakutan yang datang dari Tuhan, sehingga kita dekat kepada Tuhan, sehingga kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita berharap kepada Tuhan. Jadi demikianlah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Jadi saya yakin, saya percaya kalau kita mengucap syukur, kalau kita bersukacita, maka kita punya kekuatan dari Tuhan untuk bisa berjalan dalam keadaan yang sukar, berjalan dalam keadaan sulit, dan Tuhan akan memperlihatkan caranya Tuhan untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk memelihara kita. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin.